Wa akhwati al-karimat yang saya cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah wa baraka fikum. Di kajian sesi pertama tadi telah kita simak beberapa ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan sebagian ulama Islam yang menerangkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, keutamaan raja dan bahwa seorang hamba tidak boleh pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala, dari ampunannya. Yang kedua, sebagaimana seorang muslim atau muslimah dituntut untuk selalu berharap dan optimis kepada Allah Jalla wa'ala, di sisi lain dia juga dituntut untuk selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, bahwa dua sifat ini mesti selalu berimbang, yang dipimpin oleh sifat yang ketiga yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Berikut ini beberapa catatan penting terkait pembahasan ini. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang penting dan panjang kalau kita menguraikan apa yang telah diuraikan oleh para ulama. Akan tetapi kata sebagian para ulama, al-majlis idza tala fa syaitanu lahu nasib. Majelis ilmu itu kalau sudah terlalu panjang maka syaitan akan mengambil bagiannya nanti. Ya kan? Ya, begitu dulu kapan selesai ini? Ustaz, kok nggak selesai-selesai, kita belum makan ya, asam lambung udah naik ini, dan seterusnya. Ya, terlebih lagi setelah sholat isya ya, hal yang tidak baik majelis ilmu agama terlalu panjang pada isya. Makanya kita melihat para ulama ketika mereka buat daurah, sekalipun daurahnya di hadapan para penuntut ilmu agama Madinah, Mekah, Yaman, tapi saya belum pernah melihat ada di antara mereka yang buka pelajaran pada isya. Tapi insyaallah ta'ala kita akan sebutkan secara ringkas ya, beberapa faedah berikut ini terkait tiga sifat di atas tadi. Yang pertama apa tadi? Raja. Seorang tidak boleh pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Tadi telah kita simak beberapa ayat dan hadis dalam hal itu. Juga telah kita simak beberapa contoh kesempurnaan raja, harap, optimis yang mereka para nabi dan para rasul kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di antara contoh yang mesti dan seyogyanya kita selalu mengenangnya dalam hal ini adalah kondisi Nabi Allah Ayub alaihi salam. Beliau diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan penyakit kudis terparah di muka bumi. Semua dokter di muka bumi angkat tangan. Penyakit kudis yang membuat seluruh masyarakatnya, seluruh keluarga besarnya memboikot, menjauhi beliau, kecuali tiga orang. Yang pertama istri tercinta beliau, yang kedua dan ketiga adalah dua kerabat beliau. Itu pun salah satu dari dua kerabatnya yang masih mau perhatian kepada beliau. Dalam beberapa riwayat disebutkan mereka berkata, ini musibah menimpa Ayub pasti dikarenakan sebuah dosa besar yang pernah ia kerjakan dan belum pernah dikerjakan oleh orang lain, yang membuat Ayub semakin sedih dengan ucapan yang seperti itu. Ya, karena yang mengucapkannya adalah orang yang mencintainya, orang yang membantunya. Beda halnya kalau ucapan yang seperti itu diucapkan oleh orang yang jelas-jelas membenci beliau. Dalam beberapa riwayat disebutkan beliau diuji oleh Allah dengan penyakit kudis tersebut. Kudis terparah di muka bumi, dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Sebuah penyakit kudis, seluruh dokter di permukaan bumi angkat tangan. Semua manusia menjauhi beliau dan merasa jijik dengan beliau, kecuali istrinya dan dua kerabatnya. Selain itu semua memboikot beliau, menjauhi beliau. Dalam beberapa riwayat disebutkan lamanya 18 tahun jemaah. 18 tahun. Dalam beberapa sebagian riwayat disebutkan 12 tahun lamanya. Kita corona belum ada setahun udah pesimis. Ya kan? 18 tahun diuji dengan kudis seperti itu. Itu bukan ujian yang mudah jemaah. Mungkin ibu-ibu baru diuji dengan 2-3 biji jerawat aja udah sibuk satu kota Medan cari salon, ya kan?
Udah pesimis dia. Ya. Ini kudis dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kudis terparah di permukaan bumi. Seluruh dokter di permukaan bumi angkat tangan. Seluruh manusia menjauhi, memboikot beliau. Orang tuanya menjauhi beliau. Yang bertahan dengan beliau istrinya dan 2 kerabatnya. Apakah beliau pesimis ya, Tidak. Justru di kondisi yang seperti itu beliau memuji Allah Jalla wa Ala. Rabbi masani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpaku penyakit. Beliau tidak menyatakan ya Allah engkau telah menimpakan kepadaku penyakit. Allah jadikan al-dhur sebagai fa'ilnya. Ini sebagai bentuk adab beliau kepada Allah Jalla wa Ala. Sekalipun yang menurunkan penyakit adalah Allah, tapi karena mulianya adab mereka para nabi kepada Allah, mereka sekalipun berkeyakinan semua yang terjadi yang baik maupun yang buruk itu dengan izin Allah, tetapi ketika mereka nisbatkan, mereka yang kejelekan tidak mereka nisbatkan kepada Allah. Rabbi masyani yadhur, ya Allah telah menimpaku suatu penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha penyayang, yang maha pengasih. Maka Allah sembuhkan beliau dengan suatu sebab yang di luar prediksi manusia. Allah berfirman dalam surat Sad, urkudh birijlik hadza mughtasalun wa barid mughtasalun baridun wa syarab. Pukulkan kakimu ke tanah wahai Ayub. Tiba-tiba keluar air, dan air tersebut menjadi sebab beliau sembuh. Diperintahkan oleh Allah untuk beliau mandi dengan air tersebut dan meminumnya. Ya, para ulama menyebutkan ada 2 air yang ajaib di muka bumi ini. Yang pertama air di masa Nabi Ayub. Yang kedua air apa? Air Zam-Zam. Tapi jangan dengan ini antum punya penyakit kemudian antum pukulkan kaki antum ke tanah biar keluar air yang ajaib. Nabi Ayub melakukannya karena wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Ya. Tetapi beliau tidak pesimis jemaah. Enggak mudah jemaah diuji dengan ujian yang seperti itu. Juga tadi Nabi Yunus jatuh ke laut. Kemudian diterkam oleh ikan yang sangat besar, dan sekian tahun beliau berada di dalam perut ikan tersebut. Secara hitung-hitungan manusia masih mungkin keluar? Tidak mungkin, karena nggak akan ada orang yang tahu beliau sedang berada di dalam perut tersebut. Ini baru 2-3 kali ditolak sama akhwat udah pesimis, udah takut mati jomblo. Sebagian anak muda sekarang, ya kan? Allahul musta'an. Tidak boleh pesimis jemaah. Tidak boleh pesimis. Dan sebagaimana seorang muslim itu dituntut untuk selalu optimis, selalu berharap akan ampunan Allah Jalla wa Ala, akan rahmatnya, dia juga dituntut untuk selalu takut kepada Allah Jalla wa Ala. Tadi telah kita simak beberapa ayat dan hadis dalam hal itu. Dan demikianlah mereka para ulama salaf memotivasi diri mereka dengan sifat raja dan khauf agar istiqamah di atas agama Allah Jalla wa Ala. Seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah, salah satu dari gurunya Imam Malik, beliau menceritakan bahwa guru beliau yang bernama Ibrahim At-Taimi, seorang ulama tabi'in, ahli hadis. Ibrahim At-Taimi sebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya dan dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Ibrahim At-Taimi menyatakan, "Mathaltu nafsi fil jannah, akul min thimariha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqu abkaraha. Thumma mathaltu nafsi fil nar, akul min zaqumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju min salasilaha wa aghlalaha. Faqultu li nafsi, fa ayyu shay'in turidin? Faqal, urid an uradda ila ad-dunya fa'amala salihan. Faqultu fa anta fil umniyati fa'mali." Kata Ibrahim At-Taimi,
Aku umpamakan diriku, aku bayang-bayangkan diriku seakan-akan aku sedang berada di dalam syurga, sedang memakan makanan yang ada di dalam, buah-buahan yang ada di dalam syurga, sedang meminum air yang mengalir dari sungai-sungai syurga, dan sedang memeluk bidadari-bidadari yang ada di dalam syurga. Setelah itu aku umpamakan diriku sedang berada di dalam neraka, sedang memakan zakum, makanan penghuni neraka, sedang meminum nanah penghuni neraka, dan sedang melepaskan belenggu rantai yang aku dibelenggu dengannya di dalam neraka. Setelah itu aku pun berkata kepada diriku, sesuatu apa yang akan engkau inginkan? Maka diriku menjawab, aku ingin dikembalikan ke dunia agar aku mampu memperbanyak amal saleh. Aku pun berkata, kalau demikian mulai di sekarang perbanyaklah amalan. Demikian mereka memotivasi diri mereka dengan roja dan khauf. Ya. Dan dua sifat ini akan sempurna, akan selalu ada pada diri seseorang tatkala dia memiliki sifat yang ketiga, yaitu al-mahabbah, cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala dia merenungi dan meresapi asma'ullahul husna dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, maka dia akan berharap kepada Allah Jalla wa'ala dan takut kepadanya. Tatkala dia mengingat indahnya syurga, indahnya nikmat kubur, maka dia akan berharap kepada Allah. Sebaliknya, tatkala dia mengingat dahsyatnya neraka Allah, kengeriannya azab di alam kubur, dan kengerian padang mahsyar, maka akan membuat dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, tiga sifat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim tadi seperti seekor burung. Khauf dan rajah laksana dua sayap, sedangkan al-mahabbah laksana kepala. Seekor burung tidak akan mungkin terbang walaupun dia memiliki dua sayap yang sempurna apabila dia tidak memiliki kepala. Seekor burung juga tidak akan mungkin terbang sekalipun dia punya kepala apabila dia tidak memiliki dua sayap. Atau dia punya sayap, punya dua sayap, juga punya kepala, tapi salah satu dari sayapnya bermasalah, juga tidak akan stabil. Demikianlah seorang mukmin. Maka sebagian ulama menyatakan, man ta'abbadallaha birraja fahuwa murji'i, wa man ta'abbadallaha bil khawfi wahdah fahuwa khariji, wa man ta'abbadallaha bil mahabbati fahasib fahuwa sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja, dia hanya mendominasi sifat roja, harap, hanya rahmat dan maghfirah Allah saja yang dia ingat. Dia tidak mengingat akan azab yang Allah kepada orang-orang yang melanggar hukumnya, maka akan membuat dia menjadi murji'ah, bermudah-mudahan dengan dosa, dengan alasan Allah Maha Pengampun, Allah Maha rahmat. Sebaliknya, orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat khauf, rasa takut, yang dia ingat hanya neraka, azab, dia lupa bahwa Allah Maha Pengampun, bahwa Allah Maha Penyayang, bahwa Allah memberikan keutamaan yang luar biasa untuk ahli tauhid. Sekalipun mereka mati belum bertobat dari dosa-dosa besar, maka akan membuat dia menjadi seorang khawarij. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat mahabbah, cinta, tidak boleh mengharap syurganya, tidak boleh takut dari nerakanya, maka akan membuat dia menjadi sufi. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan khauf dan raja serta mahabbah, maka dialah sunni, seorang ahlu sunnati wal jamaah. Oleh karenanya, Talqun bin Habib, seorang ulama tabi'in, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, ketika beliau ditanya tentang definisi takwa, maka beliau menyatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan penuh harapan. Engkau mengharap kepadanya agar diterima ibadahmu, agar dia memberikan engkau syurga, agar dia mengampuni dosamu.
dan engkau meninggalkan maksiat kepadanya karena takut kepadanya, takut dari azabnya. Semua itu dibangun di atas ilmu agama. Oleh karena ya para ulama menyebutkan di antara kekeliruan dalam bab akidah adalah sebagian orang berkeyakinan kita tidak boleh beribadah dengan mengharap surga kepada Allah, dan kita tidak boleh meninggalkan maksiat karena takut neraka. Bahkan sebagian mereka ada yang membuat syair, ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, maka haramkan surgamu untukku. Dan jika aku meninggalkan maksiat kepadamu karena takut dari nerakamu, maka lemparkan aku ke dalam nerakamu. Ini ucapan kata para ulama yang amat keliru. Kenapa? Seakan-akan dia sombong kepada Allah Jalla wa'ala. Ada pula yang beranggapan bahwa kalau kita beribadah mengharap surga kepada Allah dan meninggalkan maksiat karena takut pada neraka Allah, kita adalah syirik. Kita telah buat syirik. Ini amat keliru kata para ulama. Karena kalau demikian berarti Al-Quran merupakan media syirik. Di dalam Al-Quranul Karim sekian ayat yang memotivasi kita untuk meminta surga kepada Allah dan memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala dari nerakanya. Dan andai kata memohon surga itu tidak boleh kepada Allah, niscaya Allah tidak akan menjelaskan keindahan surga di dalam Al-Quran. Dan andai kata kita tidak boleh takut dari neraka Allah, niscaya Allah tidak akan membahas tentang neraka di dalam Al-Quranul Karim. Rupanya di dalam Al-Quranul Karim terdapat sebuah ayat yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat, kata Abdullah bin Abbas, adalah surga. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari neraka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menerangkan bahwa doa ini amat sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara doa yang Nabi ajarkan adalah doa Allahumma inni as'aluka jannataka wa a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surgamu dan aku berlindung kepadamu dari nerakamu. Nah, amat penting tiga sifat ini kita jaga, kita pelihara dan kita perkuatkan jamaah yang dimuliakan Allah. Tidaklah ada orang yang jatuh ke dalam aksi bunuh diri melainkan sebabnya tiga sifat ini tidak ada pada dirinya atau tidak sempurna. Ya kan? Ada orang sedikit ada masalah langsung dia selesaikan dengan bunuh diri, ya. Tiba-tiba dia bangkrut, atau orang tuanya meninggal tiba-tiba kena tsunami, kena gempa, dia tinggal sebatang kara, enggak tanpa harta, tanpa keluarga, tanpa rumah lagi. Kalau dia enggak punya dua sifat di atas ini dengan sempurna, tidak optimis kepada Allah dan tidak takut kepada Allah, bisa-bisa dia bunuh diri. Banyak orang depresi sehingga lari ke sabu-sabu, menjadikan diskotik sebagai solusi agar dia tidak depresi. Sebabnya apa? Sebabnya karena dia tidak memelihara dan memperkuat tiga sifat di atas. Nah, bahkan sebagian orang yang dijadikan sebagai pengantin untuk melakukan aksi bom bunuh diri, sebagian mereka adalah orang-orang yang lemah sifat roja'nya, optimisnya kepada Allah. Mereka didatangi oleh sebagian orang yang memiliki paham khawarij, kemudian ditakut-takuti. Kamu ini udah luar biasa maksiatnya, kamu udah pernah berzina, membunuh, merampok. Wah, kalau kamu mati pasti neraka nih. Kalau demikian kamu harus cari jalan pintas masuk surga. Apa jalan pintas masuk surga? Jihad. Ya, gimana mau jihad di Indonesia? Didoktrin. Ya, nanti ujung-ujungnya diarahkan ke polisi atau ke TNI. Kamu harus lakukan bom bunuh diri agar masuk surga melalui jalan pintas. Orang-orang yang optimis, orang-orang yang sudah pesimis dari ampunan Allah dicari kemudian didoktrin. Dan orang yang memiliki tiga sifat ini dengan sempurna, jamaah yang dimuliakan Allah, amat bahagia hidupnya. Enggak akan mudah gelisah, gundah gulana, sempit hidupnya. Ya.
Tapi kalau rojaknya lemah, dia akan mudah pesimis dari rahmat Allah. Ya. Demikian juga kalau khaufnya lemah, dia akan mudah jatuh ke dalam maksiat. Sikap optimis akan memotivasi kita untuk memperbarui taubat kepada Allah tatkala kita telah jatuh ke dalamnya. Sedangkan sifat takut kepada Allah akan menghalangi kita untuk bermaksiat kepada Allah tatkala kita sudah berada di depan pintu maksiat. Dan sifat cinta kita kepada Allah akan memimpin dan selalu menuntun kita kepada dua sifat ini. Tetapi sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa kalau dia sedang sehat, maka rasa takut hendaknya lebih dia dominankan daripada roja, harap, agar dia, karena orang yang sedang sehat berada dalam fasilitas biasanya lebih mudah bermaksiat daripada pesimis dari rahmat Allah. Akan tetapi kalau dia sedang berada di dalam kondisi yang sengit, ya, hampir mati, maka hendaknya dia mendominankan sifat roja daripada sifat khauf, takut kepada Allah. Kata Syekh Utsaimin, ini benar, ya, karena memang datang hadis secara khusus dari Nabi. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi menyatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian sedang berbaik sangka kepada Allah. Ini disampaikan oleh Nabi kita 3 hari sebelum beliau wafat. Karena kalau kita mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah, kita mati su'ul khatimah. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Abdullah bin Abbas, Nabi menyebutkan di antara dosa besar adalah ya'su min rahmatillah, putus asa di rahmat Allah. Sebagai contoh aja, ketika kita naik pesawat take off, ya, atau yang lebih ngeri daripada take off, turbulen, ya, ketika terjadi turbulen dan kita berada di dalam pesawat, coba antum ingat-ingat, syaitan ingin menjerumuskan kita ke pintu mana? Ke pintu pesimis dari pertolongan Allah, ya kan? Pesimis dari rahmat Allah, pesimis dari ampunan Allah. Yang digambarkan oleh syaitan kepada kita hanya azab. Kalau mati aku nih, pasti diadab nih, masih banyak kali dosaku ini. Ini kalau mati hari ini pasti diadab aku, pasti neraka nih, ya Allah, pasti neraka nih. Kenapa? Karena di kondisi yang seperti itu, andai kata seorang diberikan maksiat di depan matanya, dibuka pintu zina di depan matanya, tidak ada lagi syahwat dia untuk melakukannya, ya kan? Maka syaitan tidak menggiring dia kepada pintu takut yang berlebihan. Ketika kondisi yang seperti itu, andai kata ada uang 100 juta di depannya, bisa dia curi. Ada wanita cantik tidak berpakaian sehelai benang pun di hadapannya, tidak ada syahwat lagi dari dia, ya kan? Kalau kondisinya sudah seperti itu, sudah turbulen di dalam pesawat, tapi dibuat oleh syaitan agar dia pesimis dari rahmat Allah. Dibuat oleh syaitan dia hanya ingat azab Allah, neraka, azab kubur. Dilupakan dia oleh syaitan tentang indahnya syurga. Bahwa Allah berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Dilupakan oleh syaitan bahwa Nabi bersabda, inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawa yang ditarik oleh malaikat maut belum sampai di kerongkongannya. Agar dia mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah. Karena dia kalau dia mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah, dia mati su'ul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Yang dikira mati su'ul khatimah itu hanya sekedar seorang mati sedang berzina, seorang mati sedang berjudi, seorang mati dalam diskotik dan seterusnya dari maksiat-maksiat yang terlihat. Mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah ini tidak kalah bahayanya, bahkan lebih berbahaya daripada mati dalam keadaan berzina. Karena ini akidah. Maka Nabi 3 hari sebelum wafatnya, padahal 11 hari sebelum wafat Nabi memiliki sakit yang luar biasa yang membuat beliau tidak mampu lagi ke masjid. 3 hari sebelum wafatnya Nabi sempat berpesan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati
kecuali dia sedang berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da' wa Ad-Dawa bahawa seorang tidak akan mungkin mampu selalu berbaik sangka kepada Allah kalau dia bukan hamba yang taat kepadanya. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, karena waktu yang membatasi kita. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, saya persilahkan dengan segala hormat. Jika tidak ada, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Saya melihat tidak ada sesuatu yang naik ke meja, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.